warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Humaira Abu Bakar. Saya dari kelas teknik IKA. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mata kuliah e-learning. Baik saja, langsung saya tampilkan PowerPoint yang saya buat. Ini biodata saya Dinda dengan nama dan NIM. Baik, sini akan saya menjelaskan materi yaitu dampak IT dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sama artinya sebagai pergeseran dalam cara melakukan kegiatan. Dapat kita lihat di sini pengaruh IT pada berbagai aktivitas. Yang paling menonjol di sini ada education. Baiklah, saya akan membahasnya. Apa sih sebenarnya itu e-learning? E-learning adalah cara pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan media elektronik, internet, intranet, satelit, tab, audio, or video, TV interaktif, CD-ROM interaktif untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antara siswa dan pengajar. Baiklah, di sini ada konsep e-learning. E-learning sendiri mempunyai konsep yaitu teacher control learning ke learning control learning, bukan traditional physical classroom learning ke online learning. Jadi di sini maksudnya teacher control learning, guru atau pengajar mengontrol jalannya pengajaran, ke pengajaran mengontrol pengajaran. Jadi kayak guru itu menyampaikan apa yang disampaikan pada pembelajaran dan para siswa itu membaca materi yang disampaikan oleh guru atau dosen tersebut, bukan yang ke traditional physical classroom learning ke online learning. Maksudnya di sini guru tidak menjelaskan, tetapi hanya mengirimkan data atau materi saja, tidak dijelaskan. Baik, keuntungan e-learning yaitu pertama menghemat waktu proses belajar mengajar, menghemat biaya pendidikan, melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, mengurangi biaya perjalanan, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, dan adanya bantuan profesional secara online. Baik, di sini kekurangan e-learning yaitu pertama butuh usaha lebih dalam mempersiapkan materi pembelajaran, yang kedua harus memperhatikan sisi pedagogi dari suatu materi, dan yang ketiga siswa perlu selalu dimotivasikan dan diorganisasikan. Selanjutnya, pengajaran e-learning. Terdapat dua pengajaran e-learning. Yang pertama synchronously, yaitu partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau dengan partisipan lainnya pada saat yang sama. Chattingan, contohnya chattingan, face-to-face discussion. Yang kedua ada asynchronously, yaitu partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau informasi tanpa adanya ketergantungan dari partisipan lainnya pada saat yang sama. Contohnya di email, blogs, atau forum diskusi. Selanjutnya di sini metode pembelajaran e-learning memiliki 3 kunci penting. Yang pertama instruction, yaitu adanya arahan tugas yang jelas. Jadi guru atau pengajar itu harus memberikan arahan tugas yang jelas. Yang kedua interaction, yaitu adanya sarana untuk berkomunikasi siswa ke pengajar, siswa ke sumber lain. Yang ketiga yaitu evaluation, yaitu adanya kriteria keberhasilan bagi siswa dan program. Selanjutnya, apakah selanjutnya yaitu e-learning. Selanjutnya kita membahas mengenai e-learning versus distance learning. Di sini distance learning yaitu pendidikan jarak jauh merupakan sebuah model pembelajaran yang terkendala waktu, tempat, dan sumber daya manusia melalui buku cetak, audio, video, komputer. Blended learning, suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan online. Pertemuan virtual antara guru dengan murid, mereka mungkin saja berada di dua dunia berbeda, namun bisa saling memberi feedback, bertanya, atau menjawab.
Semuanya dilakukan secara real time. Sebagian menyebutnya dengan long distance instruction learning, yang lain menyebut virtual instruction led training. Di sini faktor yang perlu diperhatikan pada e-learning, fokus utamanya adalah siswa. Siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Siswa melakukan active learning. Tugas pengajar: menyusun bahan belajar, mengemas menjadi bahan belajar online, berkomunikasi dengan siswa, memberikan tugas, mendorong siswa untuk saling berkomunikasi, menyediakan waktu menjawab pertanyaan, serta mendorong siswa aktif berdiskusi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.